Selamat pagi Mbak, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya. Sebelumnya, apakah Mbak Putri masih ingat dengan saya? Masih, Mbak Diana. Iya Mbak, benar sekali. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Apakah masih belum bisa mengontrol amarah Mbak? Belum, tadi saya pukul teman saya. Oh, seperti itu ya Mbak. Mungkin apakah Mbak bersedia untuk belajar mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Mbak dengan baik? Baik Mbak, apakah Mbak sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika marah? Sejauh mana Mbak bisa menjelaskan perasaan Mbak saat marah? Ya itu ngelempar barang, gitu toh. Bagaimana cara Mbak mengungkapkan perasaan ketika merasa kesal? Kan tadi saya udah bilang, saya itu marah-marah, saya itu ngelempar barang. Gimana tuh Mbak, tak lempar loh kamu? Baik Mbak, apabila Mbak mulai merasa kesal, apakah Mbak bisa mengendalikan? Enggak. Nah, bagaimana kalau sekarang kita berbincang mengenai latihan secara verbal? Berapa lama dan di mana kita akan berbincang? Sini aja. Di sini aja ya Mbak, untuk waktunya 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik Mbak, latihan ini mencegah marah dengan mengungkapkan marah secara verbal. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain ya. Tujuannya agar Mbak bisa mengungkapkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, orang lain jadi memahami apa alasan kita marah, serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang perlu disiapkan, Mbak bisa mempersiapkan diri dengan bersikap tenang ya. Nah, sekarang kita lakukan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Setelah marah, dikeluarkan lewat napas dalam dan sudah merasa lega, kita perlu bicara dengan orang yang membuat marah. Nah, caranya ada 3 ya Mbak. Yang pertama, meminta dengan sopan, bicara suara rendah dan tanpa kata kasar ya. Nah, misalnya Mbak ingin membeli baju, Mbak bisa mengatakan dengan lembut. Misal Mbak memintanya kepada ibu Mbak, "Bu, saya perlu uang untuk membeli baju." Seperti itu ya. Coba Mbak praktekkan. Bu, saya memerlukan uang untuk beli baju. Ya, bagus sekali. Nah, yang kedua, menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, contohnya, "Maaf, saya tidak bisa karena ada kerjaan hari ini." Coba lakukan. Saya tidak bisa karena ada kerjaan hari ini. Iya Mbak, bagus sekali. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya, "Saya kesal karena perkataan itu." Coba Mbak praktikkan. Saya kesal tentang perkataan itu. Nah iya Mbak, benar sekali. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita latihan secara verbal? Ya bagus. Nah, baik Mbak. Mbak coba sebutkan lagi bagaimana cara yang telah kita pelajari. Banget. Tadi itu ada 3. Terus tadi itu yang pertama itu tadi kalau mau minta uang itu yang sopan, yang baik, ngomong aja. Terus yang kedua itu tadi kalau misalnya nggak suka sama orang itu ngomong aja, aku nggak suka yang dibicarain. Iya, benar sekali. Bagus sekali Mbak. Mari kita masukkan dalam jadwal harian ya. Mau dilakukan berapa kali dalam 1 minggu Mbak? 3-5. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, mengontrol marah dengan cara spiritual ya. Bagaimana kalau 2 jam sekali kita bertemu? Baik Mbak, nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah Mbak, yaitu dengan cara ibadah. Apakah Mbak bersedia? Untuk tempatnya, apakah Mbak ingin di sini atau di tempat lain?
Baik Mbak, kalau begitu kita akan bertemu lagi di sini ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak. Saya izin pamit, permisi.